Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Al-Muiz, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Saya akan mempresentasikan judul seminar tugas akhir saya, yaitu Sistem Kontrol dan Monitoring pada Mesin Pencampur Bahan Kopi, dengan subjudul Sistem Monitoring pada Mesin Pencampur Bahan Kopi berbasis LabVIEW. Ini outline-nya. Pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, diagram alir penelitian, jadwal pelaksanaan, tinjauan pustaka, blok diagram sistem, flowchart sistem, dan daftar pustaka. Latar belakang. Di era sekarang, teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Sudah banyak mesin yang diotomatisasi. Proses otomatisasi mesin dikenal dengan istilah sistem pengendali. Sistem pengendali ini erat kaitannya dengan mengefisiensikan dan mengoptimalkan kerja mesin agar mampu diatur sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem otomatisasi mampu mempersingkat waktu proses pencampuran bahan minuman kopi pada mesin batch reaktor. Konsep dari batch reaktor di sini adalah mengatur takaran perbandingan banyaknya material pembuat kopi yang dimasukkan ke tangki batch reaktor. Berdasarkan pemaparan tersebut, kami mengusulkan sebuah rancang bangun otomasi batch reaktor untuk pencampuran minuman kopi berbasis PLC yang dapat dimonitor dengan parameter yang dikontrol, yaitu ketinggian, suhu, kecepatan motor, dan kekentalan. Untuk memaksimalkan fungsi alat dan menambah daya saing, perwarupa yang akan kami buat dirancang dapat menghasilkan lebih dari satu jenis produk kopi, dengan memilih selektor button keluaran produk yang terdapat pada alat dan juga menggunakan controller PID dan dimonitor menggunakan LabVIEW untuk memaksimalkan kerja sistem. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang tampilan monitoring pada mesin dengan LabVIEW? Bagaimana sistem komunikasi antar LabVIEW dengan PLC? Bagaimana cara membangun perwarupa mesin pencampur bahan minuman kopi? Batasan masalah. Parameter yang dimonitoring hanya suhu, berat, kekentalan, dan kecepatan motor. Kopi yang dibuat hanya flat white coffee dan coffee latte. Monitoring menggunakan laptop. Sistem komunikasi antar LabVIEW dengan PLC menggunakan communication serial. Tujuan penelitian ini, pertama, mampu membangun teknik komunikasi data yang diperlukan software LabVIEW, mengaplikasikan sistem LabVIEW sederhana pada mesin pencampur bahan minuman kopi. Ini merupakan diagram alir penelitian. Jadwal pelaksanaannya. Bulan pertama, kami studi literatur. Bulan kedua, pembelian komponen dan menyusun laporan. Bulan ketiga, membuat alat dan menyusun laporan. Bulan keempat sampai dengan bulan kelima, membuat alat dan menyusun laporan. Tinjauan pustaka, HMI, atau Human Machine Interface, adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real-time. Tugas dari HMI yaitu membuat visualisasi dari teknologi atau sistem secara nyata, sehingga dengan desain HMI dapat disesuaikan sehingga memudahkan pekerjaan fisik. Tujuan dari HMI adalah untuk meningkatkan interaksi antara mesin dan operator melalui tampilan layar komputer dan memenuhi kebutuhan pengguna terhadap informasi sistem. LabVIEW. LabVIEW merupakan software yang khusus digunakan untuk memproses dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali, dan instrumentasi, serta otomatisasi industri. Kelebihan LabVIEW. Pertama, bahasa pemrograman LabVIEW jelas dan mudah dipahami. Yang dua, pembuatan program mudah. Yang ketiga, karena mudah dipahami, maka mempersingkat waktu pembuatan program. Yang keempat, telah terbukti di industri sebagai software yang handal. Yang kelima, sifat modular LabVIEW memungkinkan pengguna untuk membuat program yang kompleks dan rumit menjadi sederhana. PLC. PLC adalah rangkaian elektronik berbasis mikroprosesor yang beroperasi secara digital, menggunakan programmable memory untuk menyimpan instruksi yang berorientasi kepada pengguna untuk melakukan fungsi khusus seperti logika, sequencing, timing, arithmetic melalui input baik analog maupun digital yang digunakan untuk berbagai proses permesinan. Komunikasi serial. Komunikasi serial ialah pengiriman data secara serial. Data dikirim satu persatu secara berurutan, sehingga komunikasi serial lebih lambat daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial dapat digunakan untuk menggantikan komunikasi paralel dengan baik. Tidak saja memakan biaya yang lebih murah, namun juga digunakan untuk menghubung dua peralatan yang sangat jauh. PID. Kontrol proporsional mempunyai keunggulan rise time yang cepat. Kontrol integral mempunyai keunggulan untuk memperkecil error. Kontrol derivatif mempunyai keunggulan untuk memperkecil error atau meredam overshoot. Ini komponen yang digunakan. Ada thermocouple, batch reactor, large cell, motor DC, viscosity,
load cell transmitter, temperature transmitter. Ini merupakan blok diagramnya. Dan ini flowchart system. Dan ini daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.